Selama ini, kita setiap review barang, mau itu PC atau laptop, kita selalu pakai software benchmark yang disimpan di tempat yang sama. Mau itu laptop gaming, ultrabook, build PC, kita pakai hard disk eksternal ini buat install software-software seperti Crystal Disk Mark, HW Info, Cinebench, dan beberapa game. Ya, tapi gak jarang juga waktu kita itu banyak kesita saat nungguin transfer data tersebut. Misal lagi review laptop gaming, itu lama banget ditransfer game filenya. Pas Ultrabook juga lama banget pas transfer file benchmark, padahal itu masih kecil-kecilan. Belum lagi, kalau kita dapat Ultrabook kayak Lenovo kemarin yang USB-C semua, itu kita harus pakai dongle kalau mau transfer data. Kerja jadi lama, padahal algoritma YouTube ngarusin kita buat upload daily. Si Michael perbaikin masalah ini pakai portable SSD atau M.2 sendiri yang dimasukin ke dalam enclosure. Tapi buat orang yang mau terima jadi aja gimana? Yang langsung bisa dipakai aja gitu. Nah, di studio kita sekarang ada barang baru yang bisa mempercepat proses tersebut, yaitu Cleve R1 SSD ini. Ini adalah portable SSD atau beberapa orang mungkin nyebut ini adalah SSD eksternal yang bentuknya ini compact, kapasitasnya gede sampai 1 TB dan juga speednya kenceng. Saat kita unboxing kemarin sih isinya cuman ada SSD-nya itu sendiri, kabel USB-C dengan 2 output dan juga warranty card. Bentuk dari SSD-nya ini ya karena dia base-nya itu M.2, jadi ini kecil banget. Nggak kayak yang bentuknya SATA yang dimana dia itu biasanya lumayan gede. Ya sekecil enclosure pada umumnya aja lah, masih compact banget kalau misalnya mau dimasukkan ke tas yang kecil sekalipun. Opsi colokannya juga ada 2, yaitu USB-A 3.2 Gen 1 dan juga USB-C 3.2 Gen 2 dengan 10 gigabit per second. Jadi nggak akan ada masalah buat laptop yang adanya USB-C doang, ataupun ketemu laptop yang malah nggak ada USB-C-nya. Kalau kita pakai konektor Type-C-nya, speed dari SSD ini juga gede ketimbang semua portable SSD langsung jadi yang pernah kita review. Hampir 1000 MB per second atau 1 GB per second di sequential read dan write Crystal Disk Mark. Sekitar lebih dari 3 kali lipat dari WD Portable yang waktu itu pernah dibahas oleh si Michael. Buat kalian yang butuh, kita juga ada data dari Atto Disk Benchmark dan juga mendapatkan hasil yang sama dengan yang diklaim oleh si Cleve ini. Lalu kita mencoba transfer game file Red Dead Redemption 2 itu sebesar 100 GB dari SSD laptop ke sini. Ternyata hanya memakan waktu sekitar 3 menit 28 detik aja di average speed 600 MB per second. Sementara saat kita copy game filenya dari sini ke SSD laptop itu hanya memakan 2 menit 46 detik dengan average speed 700 MB per second. Tentu aja speed ini berbeda saat kita memakai colokan USB 3.2 Gen 1 Type A-nya yang dimana speednya itu ketahan di 300 MB per second aja. Jadi 2 kali lipat lebih lambat dibanding yang si USB Type C. Walaupun ya tetap aja speed segini kalau mau dibandingkan sama HDD eksternal itu bagaikan bumi dan langit. Of course ini akan mempercepat proses kerja kita yang biasanya membutuhkan waktu panjang karena suka transfer game file dengan ukuran yang gede-gede. Namun saat kita colokin SSD ini ke tablet tersebut sayangnya tidak mendeteksi adanya storage apapun alias OTG-nya ini tidak berjalan. Ya agak disayangkan sih karena kita kan mungkin kedepannya kalau misalnya mau review tablet atau mau review smartphone itu nggak bisa transfer data lewat SSD ini. Memang sih NVMe based SSD itu bandwidthnya masih terlalu tinggi untuk sebuah smartphone ataupun tablet. Nah terus selain itu kita akan ngomong soal ini SSD panas apa enggak. Jadi Cleve R1 SSD ini menggunakan heatsink copper, jadi saat transfer file yang gede pun suhunya masih terjaga di 37 derajat aja dan speednya juga nggak turun dari 600 MB per second tersebut. Mantap lah! Dan selain itu material bodinya juga bagus, pas kita cek ini dan kita jatohin itu dia masih oke-oke aja dan harusnya soal ketahanan juga cukup oke karena ya SSD ini sendiri punya garansi 3 tahun dan juga punya software eksklusif yaitu namanya kemarin Do Your Data kalau nggak salah yang bisa recovery data apabila sewaktu-waktu data itu hilang. Cara klaimnya gampang, kalian tinggal pakai serial number aja yang ada di belakang SSD-nya ini dan kalian akan di email buat si software tersebut untuk digunakan. Jadi ya
Ini SSD udah enak banget sih. Walaupun kalian jangan ngebongkar SSD ini ya, karena kalau misalnya dibongkar, kita ngelihat kemarin itu cuman ada si heatsink kopernya, dan heatsink kopernya itu kita nggak bisa copot. Dan juga kalau misalnya mau diganti si SSD-nya, M.2-nya mau diganti, itu akan memvoidkan si warranty-nya ini. Kalau buat harga, saat kita cek di Tokopedia dan juga beberapa marketplace lain, ternyata SSD ini masih belum dijual resmi, alias kita pakai aja harga yang ada di Amazon dulu. Ternyata yang 500 giganya itu dihargain sekitar $69, sementara yang kita pakai sekarang yang 1 terabyte itu ada di $139 atau sekitar 2 jutaan rupiah. Kalau misalnya dia dimasukin oleh distributor resmi harusnya sih 2,2 sampai 2,3 jutaan. Jadi ya menurut kita untuk sebuah NVMe based portable SSD yang punya build quality solid, bentuk yang compact, speed yang kencang, dan juga punya kapasitas sampai 1 tera di harga 2,2 sampai 2,3 juta, itu harganya wajar. Asalkan 3 tahun garansi tersebut memang diberikan oleh official distributor di Indonesia. Karena kalau kita melihat pasaran, itu sudah ada WD dan juga SanDisk yang bersaing di harga yang relatif sama, speed yang relatif sama, dan juga kapasitas yang sama. Kalau misalnya Cleve mau masuk ke dalam pasar yang sudah ada, harusnya proposisinya itu lebih dari sekedar USB yang tersplit antara USB-C dan USB-A, dan juga sebuah eksklusif software yang dimana tiap brand itu punya eksklusif softwarenya sendiri. Semoga aja saat Cleve memang masuk ke dalam pasar Indonesia, dia bisa memberikan harga yang lebih kompetitif daripada beberapa pesaing yang sudah ada, karena di sini harga adalah salah satu faktor utama, sisanya sih sama semua. Jadi itu aja video kita kali ini. Semoga aja SSD ini bisa mempercepat workflow kita agar kita bisa memberikan review yang lebih cepat ke kalian. Karena kita akan mempercepat proses transfer game file yang biasanya sekarang lumayan lama. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.